Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita duduk bersama di dalam majelis ilmu, berupaya dan berusaha untuk istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh dengan kerusakan dan fitnah ini, dan juga berusaha serta berupaya untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kita juga sedang berupaya mencari obat dari penyakit, yaitu penyakit ketidakfahaman dalam perkara agama, dan mungkin boleh jadi juga kita mengidap penyakit-penyakit lainnya, baik itu penyakit fisik ataupun mungkin penyakit mental dalam tingkat atau level yang rendah, menengah atau tingkat yang parah. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang hukum orang-orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, baik yang homoseksual maupun yang lesbian, dan juga orang yang melakukan hubungan seksual dengan binatang. Maka perbuatan-perbuatan tersebut adalah bagian dari penyakit. Bahkan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dan pada hari ini banyak orang-orang yang terjangkit penyakit tersebut. Apakah berupa zina dalam kemasan perselingkuhan misalkan, ataupun homoseksual, termasuk lesbian, dan juga penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Maka semua ini adalah penyakit, dan kita harus yakin bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu adalah benar. Beliau menyatakan dulu di dalam kitab ini, di awal bab sekali, tentang hadis-hadis di mana Rasulullah menyatakan diantaranya inna likulli da'in dawa. Setiap obat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Allah tidak meletakkan di bumi ini penyakit kecuali Allah meletakkan juga obatnya. Maka seluruh penyakit ada obatnya, termasuk penyakit-penyakit berupa penyimpangan-penyimpangan tadi. Maka pada bab berikutnya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini, beliau menulis bab tentang dawa'u da'il ishqi, dan juga dalam bab berikutnya, yaitu mirip dengan yang ini, al-mani'u min husuli da'il ishqi, yaitu obat dari penyakit rasa cinta, tapi al-ishq itu lebih kepada secara spesifik, ya, seperti orang yang sedang kasmaran, jatuh cinta dan sejenisnya.
Mengapa beliau memberi judul seperti ini? Karena orang yang selingkuh, termasuk sebenarnya orang yang homoseksual, pada dasarnya dia sedang kasmaran, dia sedang jatuh cinta dengan pasangannya atau pasangan maksiatnya. Sehingga hal tersebut harus diobati. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai ini adalah salah satu sifat Allah, dan juga Allah memberikan sifat itu walaupun tingkat dan levelnya tentu berbeda. Allah juga menanamkan rasa cinta dalam diri manusia. Namun yang perlu kita perhatikan adalah dua hal. Jadi mencintai tidak salah, tapi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kepada siapa kita berikan cinta tersebut. Maka jika salah targetnya, maka kita juga salah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mencintai hal-hal yang dibolehkan, maka siapa yang menempati urutan pertama di antara cinta tersebut, jangan sampai tertukar. Jadi dua poin. Yang pertama, walaupun cinta itu boleh, kepada siapa kita mencintai. Kalau sudah jelas yang kita cintai adalah seseorang atau sesuatu yang dibolehkan, maka kita harus menempatkan ranking mana yang di urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Maka orang yang punya penyakit, baik itu penyakit zina, terutama pada hari ini yang bernama selingkuh, walaupun tidak semua selingkuh berakhir zina, tapi pada prinsipnya para pelakunya sendiri mengakui kalau sudah intens, kalau sudah mendalam perselingkuhan itu pasti tidak pas kalau tidak ada perzinahan di sana. Yang tidak sampai berlanjut ke zina mungkin karena ketahuan oleh pasangannya baru dalam taraf perkenalan, baru chattingan, mungkin baru ketemu, ya. Atau mungkin di tengah jalan Allah berikan hidayah kemudian bertaubat. Tapi kalau sudah lama terlanjur mendalam pasti akan jatuh pada perzinahan. Dan itu juga berlaku bagi pasangan yang homoseksual, karena mereka juga memiliki cinta, namun cinta yang salah arah dan salah target. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim menulis dua bab ini gambaran secara global saja tentang terapinya, pengobatan orang yang sedang jatuh cinta, sementara cintanya adalah cinta yang salah. Dan mungkin detailnya para psikiater ini lebih detail dalam sisi kejiwaan mungkin ya. Yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan tulisan dari seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim, dan beliau juga menulis sebuah kitab secara khusus yang sangat bagus, yaitu kitab Raudhatul Muhibbin, yaitu taman-taman orang yang sedang jatuh cinta dan memendam rasa rindu. Ini ada kitab lain, memang pengobatan bagi orang-orang yang sedang kasmaran dan jatuh cinta. Dalam bab ini beliau menjelaskan bahwa fa in qila fahal ma'a hadza kullihi min dawa'il hadza da'il adall wa ruqyatin li hadza sihril qital wa ma ihtiyal lidaf'i hadzal khabal wa hal min tariqin qasidin ila taufiq wa hal yumkinu sukrani bi khumratil hawa an yafiqa. Beliau mengatakan, apakah bersama ini semua, maksudnya penyakit-penyakit tadi, apakah mungkin ada obat untuk penyakit yang sangat kronis ini, al-adol, penyakit yang sangat parah? Apakah mungkin ada obatnya bagi orang yang terutama yang terjatuh dalam hubungan terlarang, yaitu homoseksual? Kalau sering kita lihat sekilas dalam hitungan manusia kayaknya susah banget gitu. Mereka lepas dari kebiasaan buruk itu sepertinya sulit dan seolah-olah mustahil atau mendekati ya kemustahilan. Maka beliau pun bertanya, apakah mungkin ya orang yang sudah terjangkit penyakit kronis ini seperti homoseksual dan sejenisnya, apakah mungkin bisa diobati?
Ya, apakah ada ruqyahnya bagi orang yang tersihir dengan perbuatan ini? Maksudnya ini bukan sihir sebenarnya, tapi orang ketika sudah jatuh cinta, memendam hasrat dan kerinduan seperti ya buta, ya seperti tersihir begitu. Apakah mungkin ada ruqyahnya untuk obat sihir seperti ini? Ya. Bagaimana atau apakah ada jalan ya yang bisa menunjukkan dia ke jalan taufik? Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap penyakit itu pada konsepnya pasti ada obatnya. Beliau menjawab na'am ya. Kalau ada pertanyaan tadi apakah mungkin penyakitnya akan sembuh? Apakah akan ada jalan yang bisa menuntunnya ke jalan taufik pertolongan Allah? Qila, maka dikatakan na'am, ya. Al-jawabu min ra'si ma anzalallahu subhanahu min da'in illa wa anzala lahu dawa'un. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Kata beliau, ya. Jawabannya adalah berdasarkan hadis di mana Rasulullah menyatakan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Sebagian orang tahu obatnya, sebagian belum tahu obatnya. Maka kata beliau, penyakit seperti homoseksual, lesbian, kemudian keinginan untuk berhubungan intim dengan binatang, termasuk di dalamnya perzinahan, dalam kemasan perselingkuhan, maka itu penyakit dan pasti bisa diobati berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan bahwa penyakit sebagaimana umumnya penyakit, maka cara dan upaya yang dilakukan ada dua. Yang pertama yaitu mencegah sebelum terjangkit. Ya, seperti dalam istilah kita tindakan preventif istilahnya ya. Maka yang pertama adalah pencegahan sebelum terjangkiti penyakit tersebut. Ini secara globalnya. Kemudian yang kedua tentunya mengobati setelah mengenai atau sudah terkena penyakit tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beliau melanjutkan, wa kilahuma yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Dan kedua terapi tersebut, mencegah sebelum terjangkit dan mengobati bagi yang terjangkit, maka itu mudah bagi siapa saja yang Allah berikan kemudahan. Nun sewu, mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang terjangkit penyakit ini. Kalau ada atau mungkin saudara kita atau yang lainnya, harus ditanamkan keyakinan bahwa itu adalah penyakit dan itu harus diobati dan obatnya pasti ada, dan harus yakin bahwa kalau Allah memudahkan maka akan mudah. Ini adalah basic yang harus ditanamkan, bahwa kalau ada mungkin pasien kita atau saudara dari teman dan lain-lainnya terjangkit penyakit ini, kita sampaikan bahwa kamu ini kena penyakit. Jelas ini penyakit. Dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan ketika Allah memudahkan seseorang untuk sembuh, pasti akan cepat sembuh. Harus yakin. Ini adalah hal yang pertama kali perlu kita tanamkan. Kemudian wa ammat tariqu al-mani'u min husuli hadzal dawa fa amrani. Adapun metode untuk mencegah terjangkitnya penyakit ini, maka ada dua hal. Yang pertama adalah ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan mata. Nah, ada dua Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Nah, beliau menjelaskan cukup panjang di sini, ada kurang lebih 2 halaman lebih. Ini perlu kita sampaikan juga supaya kita mudah-mudahan termotivasi, bukan termotivasi ya, karena ini adalah perbuatan dosa ya, dari memandang itu yang haram adalah perbuatan dosa, sehingga kita bukan termotivasi tapi lebih serius meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, cara yang pertama ini pencegahan supaya tidak terjangkit penyakit baik zina, homoseksual. Maka
itu dari solusi pertama pencegahannya adalah dengan menundukkan pandangan mata. Dan menundukkan pandangan mata atau memalingkan pandangan mata kita dari yang haram ini memiliki manfaat yang sangat besar. Sampai beliau menulisnya ada sekitar 10 keutamaan orang yang menundukkan pandangan matanya dari perkara yang haram. Di antaranya yang pertama, annahu imtithalu li amrillahi alladhi huwa ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa laysa lil abdi fi dunyahu wa akhiratihi anfa'u min imtithali awamiri rabbih tabaraka wa ta'ala wa ma sa'idun min sa'din fid dunya wal akhirah illa bi imtithali awamiri wa ma syaqiyun min syaqiyun fid dunya wal akhirah illa bi tadyi'i awamiri. Yang pertama di antara faedah, manfaat, keuntungan orang yang menundukkan pandangan matanya adalah karena menundukkan pandangan mata itu adalah salah satu dari perintah Allah, maka ketika perintah Allah itu dituruti, maka itulah tujuan kebahagiaan seorang hamba dalam hidupnya ini. Artinya jika kita menundukkan pandangan mata berarti kita mengikuti perintah Allah, dan siapa yang mengikuti perintah Allah dia bahagia. Maka tidak ada bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat yang lebih bermanfaat dari menjalankan perintah-perintah Allah. Dan tidak ada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan menjalankan perintah Allah, dan tidak ada yang sengsara baik kesengsaraan dunia maupun akhirat kecuali ketika seseorang menyepelekan perintah Allah apalagi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini masih sifatnya global karena bukan hanya menundukkan pandangan yang termasuk menuruti perintah Allah, sangat banyak. Tapi ini masuk ke dalam salah satunya adalah mengikuti atau menjalankan perintah Allah, yaitu dengan cara menundukkan pandangan, dan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian ats-tsaniyah, yang kedua, annahu yamna'u min wusuli athari sammil masmum alladzi la'ala fihi halakatuhu ila qalbi. Menundukkan pandangan itu berarti kita memutus mata rantai, yaitu panah beracun yang disasar atau ditargetkan adalah hati kita. Jadi syaitan itu melontarkan anak panah beracun yang ditarget adalah hati kita, tapi melalui jalur diantaranya pandangan mata kita. Maka ketika pandangan ini kita tundukkan, kita palingkan dari perkara yang haram, maka panah itu tidak akan sampai ke dalam hati. Ya, racun itu tidak akan mengenai hati kita. Ini kata beliau yang kedua. Kemudian yang ketiga, ats-tsalisatu annahu yurisul qalba an sabillahi wa jam'iyatihi alaihi fa inna itlaqal basar yafriqul qalb wa yusattituhu wa yub'iduhu min Allah wa laysa 'alal 'abdi syai'un adharu min itlaqil basar. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka antara mata dengan hati itu satu kesatuan. Satu kesatuan, ya, ada kaitannya antara mata dengan hati. Nah, ketika mata ini baik, hati baik. Ketika mata rusak, maka hati ikut rusak. Jadi ada kaitannya, Pak, tidak sendiri-sendiri, ya. Begitu pula telinga, sebenarnya pada dasarnya ketika dia baik, mendengar yang baik, maka hati ikut baik. Jika telinga digunakan untuk yang haram, maka kotor telinga itu dan akhirnya mengotori hati juga. Nah, jadi ada kaitannya antara mata dengan hati. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu yaqwil qalba wa yakrahuhu kama anna itlaqal basar yudha'ifuhu wa yuhzinuhu. Menundukkan pandangan itu akan menguatkan hati seseorang dan memberikan rasa gembira. Walaupun seseorang yang melihat yang haram itu sepertinya nikmat gitu, itu hanya semu sebenarnya.
karena penderitaannya akan sangat panjang. Bayangkan ketika kita melihat sesuatu yang haram, misalkan dari aurat wanita, maka saat melihatnya setan menghiasi itu begitu nikmat, begitu enak gitu. Tapi dampaknya sangat luar biasa ya. Bisa jadi dalam kurun waktu yang lama itu akan terbayang-bayang terus, tersimpan dalam memori kita dan pingin merasakan tapi tidak bisa. Dan itu adalah siksaan. Panjenengan dan saya ketika menginginkan sesuatu tapi tidak bisa merasakannya itu kan berat. Melihat makanan enak, kalau keturutan enak, tapi kalau nggak keturutan itu capek ya. Maka orang yang melihat mungkin aurat dari seorang wanita yang bukan miliknya, bukan haknya, dia hanya melihat lalu ngempet saja. Nah, itu adalah siksaan batin. Maka orang yang menundukkan pandangan mata, walaupun itu berat, tapi akan menghasilkan hatinya semakin kuat dan membahagiakan dirinya. Karena secara kebalikannya bahwa mata yang tidak dijaga akan melemahkan hatinya dan membuat hatinya akan bersedih. Nah, ini poin yang keempat. Kemudian yang kelima, annahu yaksibul qalbu nuron. Orang yang menundukkan pandangan matanya, maka Allah berikan cahaya di dalam hatinya. Karena ketika Allah menjelaskan firman-Nya dalam surat An-Nur, berdekatan antara ayat yang berbunyi di antaranya di ayat 30, Allah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaitu dari kalangan laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Maka di ayat-ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang cahaya, yaitu dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya itu seperti ya ada bola lampu yang atau api yang ditutupi oleh bola lampu. Ya, misbah itu bola lampu ya yang terbuat dari kaca. Ketika ada api ditutup dengan kaca tadi, akan semakin terang sinar tersebut. Nah, maka ini satu poin bahwa orang yang biasa menjaga pandangan matanya, hatinya bersinar ya, dipenuhi cahaya ilmu, dipenuhi cahaya kebaikan di dalam hatinya. Maka pernah kita bahas juga bagaimana dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika berkonsultasi dengan guru beliau, bahwa bagaimana caranya supaya saya ini bisa mudah menghafal baik itu Al-Quran ataupun kitab-kitab para ulama. Maka gurunya selalu menyarankan jauhi maksiat. Dan memang pernah satu kejadian Imam Syafi'i rahimahullah ketika sedang berjalan berpapasan dengan seorang wanita, lalu nun sewu roknya ini tersingkap karena angin, dan beliau melihatnya, maka beliau kehilangan hafalannya 1 juz tidak sengaja dan tersingkap kena angin. Terus bagaimana dengan kita Pak pada hari ini? Bukan kena angin Pak, memang nggak ada tutupnya ya. Ke pasar ketemu, ke toko ketemu, ke jalan ketemu, di dalam kamar lihat HP ketemu lagi, di mana-mana ketemu, dan itu bukan tersingkap tapi memang nggak ada tutupnya. Ada yang kekurangan benang, ya benangnya nggak jangkep jadi panjang tapi dibuka benangnya kurang. Ada juga yang ada benangnya tapi kainnya yang kurang. Kemudian ada juga benang, ada kainnya tapi pakaian anak TK dipakai orang dewasa, jadi rapet gitu Pak. Tantangannya hari ini seperti itu. Alangkah beratnya tugas saya dan bapak-bapak yang laki-laki menjaga pandangan mata pada hari ini. Sudah berjuang keras menundukkan, tapi ketemu lagi terus. Bahkan naik motor itu banyak sekali pemandangan-pemandangan seperti itu, termasuk di lampu merah. Nah, setan di sini
kesempatan ya, ketika naik motor disalip, waduh kelihatan pinginnya menambah kecepatan ya supaya kesalip. Nah, itu laki-laki, godaannya begitu besar pada hari ini. Maka dulu Imam Syafi'i sampai kehilangan 1 juz melihat aurat wanita yang tersingkap rohnya dengan angin. Pantesan hari ini kita ngapalkan Quran susah banget Pak ya. Di Gedek sana itu ada kelompok pengajian bapak-bapak udah sepuh-sepuh, ibu-ibu. Dan itu dikasih hadiah kalau hafal juz 30 itu langsung dapat motor, masih plastikan Pak motornya. Dan saya tahu sendiri, lihat di Pajang itu, Pak Win mungkin sering tahu itu, di Pajang di tengah-tengah rumah gitu ada pelajaran Al-Quran, di target hafal juz 30 bagi bapak-bapak yang sudah berusia lanjut dapat hadiah motor. Saya tanya sama tuan rumah, sudah ada yang dapat Pak? Belum ada yang dapat ini Ustaz. Pak susah banget ya. Bukan 30 juz loh, ini juz 30. Nah, barangkali Bapak ada yang gabung sana Pak, dapat motor Pak. Bis hafal sebelumnya. Masya Allah ya. Ya ini salah satu faktor. Ya memang bukan semata-mata wah saya sudah tua ini susah menghafalkan, tapi lebih kepada ini kita tantangannya besar. Banyak maksiat terutama dari pandangan mata. Nah maka siapa yang mampu dan berhasil menundukkan pandangan matanya, Allah kasih cahaya dalam hatinya. Ilmu mudah masuk, nasihat mudah masuk, termasuk hafalan juga mudah, itu karena ada cahaya dalam hati kita. Kemudian yang keenam berikutnya saya percepat saja, annahu yurithu ya firasatu shadiqatu yamizu biha bainal haqqi wal batil was shadiq wal kadzib. Ya. Dan yang keenam, orang yang sering menundukkan pandangan mata itu Allah berikan ketajaman firasat. Diberikan ketajaman firasat, yaitu mudah sekali membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini kadang dihadapkan pada masalah itu mencari yang benar sama yang salah itu sulit. Ada kasus, ini yang benar sama yang salah siapa? Nah, orang yang biasa menundukkan pandangan mata itu mudah sekali menganalisa, mendeteksi, oh ini yang salah, ini yang benar. Apalagi seringkali kita mungkin bapak-bapak yang sesepuh di kampungnya sering dimintai pendapat, fatwa, ini ada kasus begini ya, bagaimana ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Maka orang-orang yang biasa menundukkan pandangan matanya diberikan firasat yang kuat, artinya ketajaman analisa, sehingga dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang jujur, mana yang bohong. Ini diantara keuntungannya. Kemudian yang ketujuh, annahu yurisul qalba tsabitan wa syaja'atan wa quwwatan. Orang yang memang bisa mengendalikan pandangan matanya, maka Allah akan berikan keteguhan dan keberanian serta kekuatan. Maksudnya keteguhan itu orang ini tidak gampang goncang menghadapi situasi genting, berhadapan dengan orang yang mungkin berselisih dengannya, ada problem-problem, ada sengketa-sengketa, bahkan mungkin dalam taraf sampai level pengadilan dan lain-lainnya. Orang yang biasa menundukkan pandangan matanya diberi keteguhan, berani, teguh, tenang, anteng, tidak mudah panik, tidak mudah goncang. Ini adalah ciri orang-orang yang diantaranya biasa menjaga pandangan mata. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya orang yang menundukkan pandangan mata itu betul-betul bermanfaat karena syaitan terhalang untuk masuk ke dalam hatinya. Dari mata sudah stop, setan nggak bisa masuk. Nah ini makanya dimasukkan oleh beliau bahwa pencegahan agar orang tidak terkena penyakit homoseks dan sejenisnya, yaitu dengan menundukkan pandangan, karena setan susah masuk ke dalam hatinya karena baru sampai di mata sudah terpotong begitu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berikutnya lagi adalah ketika orang itu biasa menundukkan pandangan matanya, maka hatinya tidak disibukkan dengan hasil pandangan matanya sendiri. Seperti yang saya sampaikan, ini sebuah istilah yang ditukar sebenarnya. Ada orang mengatakan ayo cuci mata gitu ya. Maksudnya melihat sing seger-seger katanya gitu ya. Nah, istilah melihat pemandangan yang indah dan itu haram itu diistilahkan cuci mata.
Monggo Pak, cuci mata nang di nang Bali. Nah, misalkan begitu Pak ya. Istilahnya cuci mata gitu. Sebenarnya bukan dicuci tapi dikotori Pak ya. Justru yang tidak melihat, yang menundukkan pandangan itu bersih, tapi kalau melihat itu langsung terekam, disimpan dalam memori dan itu mengotori hati dan pikiran. Setelah melihatnya bisa seminggu bahkan lebih terbayang-bayang, kepikiran terus. Maka orang yang menundukkan pandangan matanya, hatinya dibikin tenang, tidak sibuk. Sedangkan orang yang memandang yang haram-haram, apalagi banyak, ya Allah yang ini kok kayak begini, yang ini seperti ini. Ya Allah, Masya Allah ya, apalagi di handphone itu ya luar biasa ya. Sekarang itu mayoritas isinya konten adalah pamer aurat, terutama bagi kalangan wanita ya. Kalau laki-laki pamer aurat tidak menarik ya. Bapak-bapak buka aurat tidak menarik bagi wanita, tapi kalau wanita buka aurat sangat menarik bagi laki-laki. Nah, ini yang paling besar ya, tantangan yang kita hadapi adalah melewati ya video-video, foto-foto yang tidak halal, karena ketika kita menikmatinya maka itu akan menjadi pengotor hati bukan pembersihnya, sehingga akan menyibukkan hati kita. Ini diantara yang beliau sebutkan Bapak Ibu jamaah sekalian, betapa besarnya hikmah di balik perintah menundukkan pandangan mata. Jadi pengobatan untuk orang-orang terjangkit penyakit homoseksual dan sejenisnya, yang pertama dengan pencegahan, yang kedua dengan terapi setelah terjangkit. Pencegahannya yang pertama dengan menundukkan pandangan mata, dan itu ada beberapa manfaat di dalamnya. Yang kedua, yang terakhir, yang pertama tadi menundukkan pandangan mata. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu istighalul qalbi bima yasudduhu an dzalik. Jadi yang kedua itu terapi atau pencegahan ini belum bahas tentang pengobatan ya, masih kita bahas pencegahan. Pertama menundukkan pandangan dengan segala hikmahnya. Nah, yang terakhir yang kedua, supaya tercegah dari penyakit itu adalah dengan menyibukkan hati. Ya. Supaya menghalangi keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan dosa tadi. Sibukkan hati kita sehingga pikiran kita tidak fokus kepada dosa. Ada kalanya sudah terlanjur melihat, membayangkan, kemudian memikirkannya, maka ini agak sulit ya. Tapi ada pertahanan berikutnya supaya tidak berlanjut dengan perbuatan, maka sibukkan hati kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, baik itu perkara dunia maupun akhirat. Monggo Bapak Ibu bisa dengan perkara akhirat sibukkan dengan misalkan membaca buku, baca Quran, mendengarkan kajian di YouTube atau di radio dan sebagainya, atau dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti misalkan bakti sosial, bagi sembako, atau pengadaan air bersih, atau apa saja, banyak kegiatan itu. Atau mungkin dengan perkara-perkara dunia ya, perkara dunia. Menjenengan suka ayam, ya sibukkan dengan ngurus ayam. Misalnya contohnya, bukan promosi ayam. Bapak senang domba, kambing, sibukkan dengan itu. Nah, ini akan mencegah dari pikiran-pikiran yang kotor tadi. Setelah memandang, kalau diam, tidak ada kegiatan, itu akan direkam terus, diingat-ingat, diulang-ulang. Akhirnya ingin melanjutkan, ingin cari tahu siapa dia, rumahnya di mana, barangkali bisa ketemuan dan sebagainya. Maka setelah benteng pertahanan pertama menundukkan pandangan tidak berhasil, maka benteng keduanya adalah menyibukkan hati kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Maka kalau dua-duanya digabung akan lebih baik. Jangan sampai masuk dulu ya menundukkan pandangan, ia juga sibuk dengan urusan-urusan yang bermanfaat, sehingga hati dan pikiran kita tidak ada alokasi untuk memikirkan perbuatan-perbuatan maksiat yang merupakan penyakit. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini baru satu poin, yaitu pencegahan dengan menundukkan pandangan mata dan menyibukkan hati dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Insya Allah pada sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana dengan orang yang sudah terjangkiti penyakit seperti homoseksual atau hubungan seksual dengan binatang dan lain-lainnya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian,
Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala penyakit, baik penyakit fisik, penyakit hati maupun penyakit mental, termasuk juga dari penyakit kebodohan dan juga dari penyakit yang bersifat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.